Kain tenun songket Minangkabau dipakai pada acara-acara adat dan perkawinan serta acara-acara seremonial lainnya di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Asal Bagindo. Oke, saudaraku, dalam episode Minang Junik sekarang kita mengangkat tema kain tenun songket Minangkabau dengan subtema ragam jenis motif songket-songket yang pernah ada di Minangkabau dan juga yang masih bisa kita lihat dan kita temui sekarang ini. Oke, saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe dan menekan lonceng notifikasinya, saya berharap Anda mau melakukannya. Dan bagi yang sudah memberikan subscribe dan menekan lonceng notifikasinya, kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Oke, saudaraku, agar kita tidak gagal paham, saya berharap kepada saudara-saudaraku yang menonton, tontonlah episode ini sampai selesai agar kita sekali lagi tidak gagal paham. Saudaraku, songket Minangkabau mulai dikenal dan dibuat di Minangkabau pada era Hindu-Buddha yang diperkenalkan oleh orang India kepada kerajaan Pagaryung ketika itu. Pusat pertama kali pembikinan kain tenun songket ini adalah di daerah Padang Mage, yaitu daerah Rambatan sekarang. Dari sana berkembang ke Luha Agam, Luha 50 Koto, dan Kubuang 3 Baleh, yang masing-masing daerah itu membuat motif-motif tersendiri. Saudaraku, yang dimaksud dengan kain songket adalah kain tenun tradisional Minangkabau yang merupakan salah satu kekayaan kain tenun tradisional masyarakat Minangkabau yang berakar dari kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Pada awalnya, kain songket ini merupakan pakaian para raja, para kaum bangsawan, terutama pada acara-acara adat dan perkawinan. Namun sekarang, kain songket ini juga dipakai oleh masyarakat luas dan tidak hanya pada acara-acara adat saja, tetapi juga pada acara-acara seremonial lainnya. Saudaraku, yang paling menonjol sekarang ini penggunaan kain-kain songket itu dipakai pada saat acara-acara perkawinan dan acara-acara penyambutan. Untuk lebih jelasnya, mari kita sigi satu persatu songket-songket yang ada di daerah-daerah Minangkabau. Songket Sungayang merupakan salah satu dari songket andalan Minangkabau karena memiliki motif gabungan, yaitu motif tabur dan kain balapaknya. Daerah Sungayang yang berada di Luak Nentu atau Luak Tanah Datar sekarang lebih banyak memproduksi tenunan songket buat selendang dan ikat kepala atau penutup kepala yang sangat menawan. Selendang atau penutup kepala tadi disebut dengan nama Tingkulak Tinggi Kambang Balapak. Di bagian tengah selendang terdapat motif kotak-kotak yang di tengah-tengahnya terdapat taburan motif dan dikelilingi dengan dibuatnya dengan teknik balapak. Namun ada juga selendang yang hanya bermotifkan kotak-kotak dan kedua ujungnya terdapat teknik songket balapak. Saudaraku, selanjutnya kita berkunjung ke daerah Pitalah yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Pitalah ini terkenal dengan kulinernya adalah katupe Pitalah
yang rasanya sangat enak. Di samping itu juga Pitalah menghasilkan hasil karya seni atau karya tenun yang sangat bermutu dan sangat halus, yaitu kain tenun songket Pitalah. Songket Pitalah sangat halus, mutunya sangat baik. Teknik yang dipakai ada teknik kain balapa. Teknik balapa ini dapat dilihat di kedua ujung tenunan tersebut. Ada beberapa motif tenunannya seperti bala kacang, salapa-salapa, api-api, bala katupe, bungu sikakah, atuh bada, batang pinang, bijo bayam, pucuk rabuang, dan motif itiak tulang patang. Saudaraku, selanjutnya kita menyigi tenun songket Payakumbuh yang terkenal juga dengan kuliner galamanya dan juga memproduksi kerajinan tenun songket khususnya selendang atau tingkurua. Selendang songket Payakumbuh ini terkenal kehalusannya dengan bermutu tinggi. Di kedua ujungnya teknik balapak dipergunakan, motif-motifnya sangat beragam, ada motif kotak-kotak, motif sirangka, motif garis-garis, di kedua ujungnya balah katupe, motif sai galamai, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku, dari Payakumbuh kita menuju ke arah utara, yaitu ke Kotonan Gadang. Saudaraku, daerah Kotonan Gadang ini termasuk di wilayah 50 Koto. Daerah ini juga memproduksi songket yang juga berkualitas baik. Ciri khas dari tenunan songket Kotonan Gadang ini terdapat pada hiasan mansi yang terbuat dari benang emas pada bagian bawah sarung atau kodek. Songket diberi nama lamba ampe, sedangkan bagian atas dihiasi dengan taburan motif kecil-kecil. Taburan motif kecil-kecil ini terdapat juga pada bagian tengah dan lain-lain sebagainya. Pada hakikatnya motif songket dari Kotonan Gadang ini adalah sirangka, motif kotak-kotak, motif balah katupe, motif sai galamai, dan motif bunga-bungaan dan lain-lainnya. Saudaraku, inilah dia beberapa contoh dari kain tenun songket Kotonan Gadang yang terkenal kehalusan dan keindahannya. Saudaraku, selain dari Kotonan Gadang, Kubang juga memiliki tenunan songket yang tidak kalah bagusnya dengan Kotonan Gadang. Motif tenun songket Kubang yaitu motif tumpal, motif sai galamai, motif segitiga, motif pucuk rabuang yang berhadap-hadapan, serta taburan motif bunga, kotak-kotak besar, dan motif batang pinang. Inilah dia contoh dari tenun songket Kubang 50 Koto.
Saudaraku, sebagai penutup dari bagian pertama ini, inilah dia alat tenun songket yang kelihatannya masih tradisi, bukan mesin.